Oke Bang Hudi, Bang sebagai seorang praktisi hukum melihat permasalahan yang lagi viral ini antara Baim dan Paula Verhoeven ini lagi menjalankan sidang cerai. Menurut Abang, Abang melihatnya seperti apa sih? Karena kan ada konflik di antara mereka ini, tidak bisa saling menjatuhkan bahwa terjadi perselingkuhan seperti itu, Bang. Begini ya, saya banyak kasus cerai di kantor saya. Dan yang paling pertama saya permasalahkan adalah suami. Jadi klien-klien saya yang minta cerai, baik laki-laki atau perempuan, suami atau istri, yang saya persalahkan adalah suami. Saya tidak pernah menyalahkan perempuan. Jadi suami itu harus bertanggung jawab sebagai imam. Ya. Saya sampaikan begitu ke klien-klien saya di kantor. Bahkan kalaupun istri selingkuh, kalaupun benar istri selingkuh, saya tetap salahkan suami. Bahkan saya ngajar juga begitu ke mahasiswa saya. Jadi suami itu harus kesatria, jangan pernah salahkan istri. Kalau imam gagal, imam dulu yang bertanggung jawab, bukan istri. Ya, kalau istri selingkuh karena hati, tapi kalau suami selingkuh karena hasrat, seperti itu. Sehingga apabila seorang wanita atau seorang istri selingkuh, karena pasti hatinya ada sesuatu, ada masalah dengan suaminya. Kenapa ada masalah dengan suaminya? Mungkin terakumulasi. Istri itu sudah dari dulu ingin dipinang, ingin jadi istrinya. Itu udah siap lahir batin untuk mendampingi sang suami seumur hidup. Pada saat di tengah perjalanan, sang suami udah tidak seperti awalnya waktu pendekatan terhadap seorang perempuan. Pada saat nikah sudah berbeda, pasti akan terjadi tuh. Masalah-masalah itu akan terakumulasi, ya, hatinya jadi hampa. Kalau misalnya ada cowok lain yang dapat mengisi hatinya, tentu dia pasti lari tuh ke cowok lain tuh. Oleh karena itu saya setiap kasus tidak pernah mau menyalahkan perempuan atau istrinya, seperti itu. Yang ini juga secara netizen ada sebagian yang kontra dengan dia, merasa tidak teryakinkan. Tapi netizen yang memang suka atau ngefans dengan Paula, mereka tetap yakin bahwa yang disampaikan Paula adalah kebenaran. Yaitulah sebuah pepatah bilang, seperti pernah dia posting juga di Instagramnya, tak usah menjelaskan dirimu kepada siapapun. Orang yang menyukaimu akan tetap menyukaimu, orang yang membencimu akan tetap membencimu. Ini sepertinya terjadi pada kasus ini. Yang ngefans sama Paula, aku lihat di Instagramnya Baim, banyak sekali hujatannya. Tapi di Paula yang menghujat itu sangat sedikit ya, terutama di Instagramnya. Lanjut. Kenapa dia sampai bilang masih ada keinginan untuk rujuk? Karena di sini ada komitmen. Dan ini ada kaitannya dengan rasa khawatirnya, rasa ketakutannya. Jadi masih belum pas hatinya, apakah nanti saya menang, bisa mengambil hak asuh anak dan lain sebagainya. Ternyata di sini masih ada kekhawatiran, ketakutan dari Pak Indro. Kok aneh ya? Dia yang menggugat cerai, dia yang membongkar aib, dia yang menuding Paula selingkuh, dia yang membiarkan teman-temannya ikut nimbrung di masalahnya, kemudian ikut nimbrung menyudutkan Paula. Saat ini kenapa dia malah ingin mediasi atau ingin masih ada terbuka rujuk untuk Paula? Apa sih yang menjadi alasannya? Apakah karena menyadari bahwa segala rencananya atau segala tudingan kepada Paula ternyata tidak berimbas untuk memburuk nama baik Paula? Pulihkan nama baik Paula Verhoeven, kembalikan harkat dan martabatnya Paula Verhoeven. Jika Mbak Imbong memang tidak lagi ingin bersama Paula Verhoeven, silahkan diselesaikan. Tapi nama baik, harkat dan martabat seorang wanita yang melahirkan anak-anak kamu dipulihkan. Dengan cara apa? Cabut itu dan minta maaflah sebelum
aksi-aksi yang lain yang ibu-ibu akan lakukan, emak-emak akan lakukan, para istri akan lakukan, para perempuan Indonesia akan lakukan. Sebaiknya saya hanya menyampaikan ini. Minta maaf dan cabut pernyataan ini. Artis Baim Wong pernah menawarkan perdamaian kepada Paula Verhoeven sebagai solusi dari permasalahan rumah tangga mereka supaya tidak berujung perceraian. Akan tetapi, Baim Wong mengatakan Paula Verhoeven tidak menyetujui beberapa hal terkait perdamaian tersebut sehingga mediasi dinyatakan gagal. Ada beberapa faktor yang tidak disukai yang terakhir kemarin. Bilang juga sama Paula, kata Baim di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Baim Wong mengajukan tawaran berdamai kepada Paula Verhoeven sebelum ia melayangkan permohonan cerai. Pria 43 tahun itu menyerahkan kepada Paula apakah menerima atau tidak tawaran perdamaian tersebut. Dari awal sudah diperbincangkan sebelum semua ini terjadi, kalau memang tidak ada perdamaian, tutur Baim. Alasan Baim menawarkan perdamaian kepada Paula kemarin, karena demi anak-anak. Sutradara film Lembayung ini menawarkan perdamaian terakhir kali saat proses mediasi. Saya menyarankan kasihan anak-anak, ucap Baim. Baim mengajukan gugatan cerai kepada Paula pada 7 Oktober lalu. Keduanya sudah menjalani mediasi. Namun mediasi Baim dan Paula dinyatakan gagal sebab Baim tetap ingin bercerai dengan Paula. Paula Verhoeven menghadapi proses cerai dengan Baim Wong. Di tengah proses tersebut, isu perselingkuhan Paula pun ramai dibahas. Menurut Baim Wong, Paula Verhoeven telah mengkhianatinya dan telah pisah rumah sejak November 2023. Sementara itu, Paula sendiri telah memberikan klarifikasi bahwa tudingan selingkuh itu tidak benar. Tak hanya isu perselingkuhan, Paula juga harus menghadapi perebutan hak asuh anak. Pasalnya, kedua anaknya, Kiano dan Kenzo, saat ini dalam pengasuhan ayahnya. Dalam gugatannya, Baim Wong juga ingin hak asuh kedua anaknya bisa ia dapatkan. Carut-marut rumah tangganya tersebut seolah merupakan ujian bagi Paula yang baru berhijrah. Saat menjadi bintang tamu di acara kajian Islam, Paula Verhoeven pun berbagi bagaimana caranya ia menghadapi masalah tersebut. Sahabat Tia Aristia itu menyebut hanya bisa berserah diri kepada Allah karena Allah adalah pemilik segalanya. Saya yakin Allah pasti tolong kita, jadi dengan cara Allah kita ditolong. Dan ternyata dari sini saya merasakan sekali bahwa Allah itu maha besar, kata Paula Verhoeven dikutip dari Instagram story-nya. Selama proses cerai berlangsung, Paula Verhoeven juga tak pernah meladeni wawancara dengan wartawan. Ia lebih memilih diam dan hanya sekali memberikan klarifikasinya lewat Instagram. Kita tidak perlu menjelaskan diri kita. Orang yang mencintai kita tidak butuh itu. Orang yang membenci kita tidak akan percaya itu, kata Paula. Jadi apapun itu kita lakukan hanya berserah diri ke Allah. Apapun kondisinya, apapun masalahnya kita bersyukur karena Allah, imbuhnya.